Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadahani salamati dinina wa dunyana wa akhrana miyati du'a wal qabul. Salam. Nama yunawwiru quluban wa nadatu qala afafal mawta. Amin. Yumnawna insyaallah. بسرف الصالح وإلى أرواحهم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد الأسلام الكرام بسر سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum at-ta'lim wa tadhakkur at-tadhakkur wal ihwan wal islam wa salatu wassalam billahi sunnati rasul wa alil huda ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma illa idza ta'allama. Kata-kata Allahumma di sini selingan ya, untuk biasa dalam bahasa Arab begitu. Jadi bukan doa, bukan biasanya kan Allahumma wa Allah, bukan. Ini apa? Ya, meneruskan pembahasan sebelumnya bahwa ilmu itu ada yang hukumnya fardu ain, ada ilmu itu yang hukumnya fardu kifayah, ada ilmu yang hukumnya kalau dipelajari justru haram. Ya, kemarin pembahasannya begitu. Ilmu yang kalau dipelajari itu hukumnya fardu ain, kewajiban setiap pribadi muslim ya harus punya ilmu itu, disebut dengan istilah ilmul hal. Ilmu yang dibutuhkan sehari-hari, seperti belajar tentang tata cara sholat yang benar, tata cara wudhu yang benar, terutama tentang masalah keimanan akidah. Itu ilmu fardu ain, ilmu hal, dibutuhkan setiap saat. Ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah, yaitu dibutuhkan sewaktu saja, tidak setiap waktu. Itu pun kalau ada orang lain yang sudah melaksanakan, sudah gugur kewajiban, seperti kewajiban merawat jenazah, itu hukumnya fardu kifayah. Ada ilmu yang hukumnya haram, seperti ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu ya peramalan, ramal, itu haram ya. Dan juga diistilahkan, jadi ada ilmu yang sifatnya seperti makanan pokok ya. Setiap orang kan pasti butuh makanan pokok, itu ilmu fardu ain, ilmu ya hal. Ada yang ilmu itu digambarkan seperti obat ya. Orang ya mengonsumsi obat kan tidak setiap hari ya. Kalau sakit baru dibutuhkan ya. Terus yang ketiga ada ilmu yang hukumnya seperti racun ya. Tidak bermanfaat, malah justru berbahaya, yaitu ilmu-ilmu yang membuat orang tidak percaya kepada takdir Allah, seperti ilmu nujum disebut di sini. Nah, terus setelah dijelaskan tiga macam ilmu itu,
Dan yang terakhir ilmu yang hukumnya haram itu ilmu nujum, ilmu perbintangan. Beliau terus menjelaskan Allahumma illa, kecuali gitu loh. Allahumma-nya tidak usah diartikan. Illa idza ta'allama, kecuali apabila dia belajar minan nujumi, dari ilmu perbintangan itu, belajar qadrama ya'rifu bihil qiblata, sekadar, jadi mempelajari dari ilmu perbintangan sekadar untuk mengetahui arah kiblat, sekadar untuk mengetahui arah kiblat. Wa auqatas sholati, dan mengetahui waktu-waktu sholat. Jadi itu termasuk ya ilmu ilmu nujum, ilmu falak, ilmu ya untuk mengetahui itu. Kalau tujuannya hanya sebatas untuk mengetahui waktu, ya mengetahui arah kiblat di mana, dipelajari untuk caranya mengetahui arah kiblat. Ya, seperti di penanggalan kalender biasanya ada ya pas tanggal berapa bulan apa itu untuk mengetahui arah kiblat dari itu ya. Atau tentang mengetahui masuknya waktu sholat ya. Kalau zaman dulu dibutuhkan itu ya, ya orang yang ahli falak, ahli menentukan itu, karena dulu tidak ada jam ya, tidak ada jam, tidak ada jadwal waktu ya, sehingga sulit, maka dibutuhkan orang belajar itu ya. Kalau sekarang ya tidak perlu sulit-sulit lagi karena sudah ada jadwal waktu. Di masjid-masjid sudah tepat ada azan, banyak masjid ya mengumandangkan azan ya. Jadi ya tidak dibutuhkan belajar ilmu itu ya. Tapi kata beliau, kalau orang mempelajari ilmu tentang bagaimana cara mengetahui arah kiblat, bagaimana cara mengetahui waktu, itu boleh, tidak haram. Karena tujuannya untuk ibadah. Fayajuzu dzalik, maka boleh hal itu, yaitu belajar ilmu nujum tapi tujuannya untuk mengetahui waktu sholat atau arah kiblat. Ya, terus wa amma ta'allumu ilmi tibbi, adapun belajar ilmu kedokteran, adapun belajar ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, fayajuzu, maka boleh. Jadi orang belajar ilmu pengobatan, apa cara ini ngobati orang supaya atau memproses supaya jadi obat yang bisa menyembuhkan ya. Belajar tentang cara itu untuk membantu ya mengobati penyakit orang. Bagaimana ini? Fayajuzu, maka boleh asalkan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama ya, bukan dengan cara-cara yang mengandung unsur syirik ya. Jadi kalau orang itu mau mengobati orang tapi pakai perantaraan jin ya, mendatangkan jin, kadang-kadang ada itu ya, nambani wong tapi lewat perantaraan jin, jaluk tulung jin, sehingga ya begini ini tidak boleh, haram ya. Nah, itu karena pakai khotam namanya ya, pakai khotam jin tidak boleh. Kalau orang boleh istilahnya membantu menyembuhkan orang itu dengan cara-cara yang dibenarkan agama, dengan doa-doa, dengan yang diajarkan oleh Nabi, dengan ayat-ayat Quran, mintanya murni kepada Allah, bukan dengan perantaraan jin. Terus tetap
Ya, ketika orang itu walaupun mempelajari ilmu kedokteran, belajar kuliah di fakultas kedokteran itu baik kalau tujuannya untuk apa? Ya, untuk apa? Mengobati ya penyakit orang, apalagi orang Islam. Jadi perlu itu ada dokter-dokter muslim. Jangan sampai nanti orang sakit orang Islam nanti ke rumah sakit kafir, yang nangani dokter kafir ya. Terutama kadang-kadang misalnya ada ibu-ibu melahirkan, nanti yang nangani itu ya, dokter laki kafir apa? Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi perlu mengkader dokter yang Islam, apalagi santri-santri yang kuat ilmu agamanya itu sangat baik nanti kalau apa? Jadi dokter ya. Ini katanya boleh. Kenapa kok boleh kalau mempelajari ilmu kedokteran, ilmu pengobatan? Li'annahu sababun minal asbab. Karena apa? Ilmu kedokteran itu termasuk satu sebab dari sebab-sebab untuk apa? Mendapatkan kesembuhan. Ya walaupun sembuh itu juga datangnya dari Allah, ya penyakit juga dari Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Tapi semua itu ada sebabnya ya. Ada sebabnya, walaupun bisa saja Allah itu menyembuhkan penyakit tanpa sebab bisa. Tapi umumnya itu ada sebab. Jadi setiap penyakit mesti ada obatnya dan Allah meletakkan obatnya ini itu Allah semua apa? Ya, obat apapun itu murni asalnya dari Allah. Jadi makanya kita kalau apa ke dokter itu harus apa memasang apa niat yang baik gitu loh. Jadi saya berangkat apa ikhtiar berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi perintah orang berusaha itu apa ke dokter diperintah. Tapi harus diketahui bahwa sembuh itu ada di tangan Allah. Jadi dokter tidak bisa menyembuhkan, obat tidak bisa menyembuhkan. Jadi nanti apa yang menyembuhkan itu Allah dengan perantaraan dokter cerdas digerakkan oleh Allah. Mungkin dokter kerentak apa memilihkan obat ya juga obat semua dari Allah. Jadi semua digerakkan oleh Allah. Jadi obat apapun walaupun yang membuat mungkin orang kafir ya obat, tapi tetap bahannya siapa? Bahannya dari siapa? Dari Allah. Umumnya dari tumbuh-tumbuhan umumnya ya. Jadi makanya ya tidak ada obat yang tidak dari Allah ya. Tapi yang paling baik itu obat-obat yang sekarang ini obat yang herbal yang tidak ada apa campuran bahan kimia ya. Ya, jadi itu yang kalau bisa begitu tidak ada efek sampingnya dari tumbuh-tumbuhan dari akar-akar itu semua. Jadi tumbuh-tumbuhan apapun pasti ada khasiat, ada khasiat. Tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan yang tidak ada gunanya, tidak mungkin. Zaman semakin maju, makin orang itu diteliti. Ternyata tanaman yang umumnya diremehkan orang. Tanaman yang ternyata itu subhanallah itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sulit diobati. Itu apa? Berarti sembuh itu juga dari Allah. Jadi ketika kita datang ke dokter tidak bisa menerima. Allah yang menciptakan dokter itu Allah. Jadi apa? Yang membisakan dokter itu juga Allah. Terus yang obat juga dari Allah bahannya. Yang membuat walaupun mungkin ya bukan orang, tapi orang itu kan diciptakan oleh Allah. Orang dikasih pinter otak bisa membuat ya Allah yang ngasih otaknya. Tetap berarti aslinya dari Allah. Jadi kita minum obat apapun harus masang hati dudu obat iki sing marang, tapi sing mujudno obat iki Allah ya. Jadi sing mujudno obat Allah. Bismillah. Hanya dengan Allah dengan itu. Jadi supaya selamat hati kita, jangan sampai ada syirik. Jadi ketika kita mengonsumsi obat, ya itu kita lihat obat ini tidak bisa, tapi yang menyembuhkan yang menciptakan obat.
Jadi obat ini semua aslinya dari Allah, semua diletakkan khasiat. Yang meletakkan khasiat di obat ini Allah. Maka kita disuruh baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allah yang menyembuhkan, ya. Begitu, apalagi sambil baca sholawat tibil qulub, ya. Fatihah, kata Nabi, al-fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu untuk niat apa saja yang ya, diniatkan gitu loh. Jadi kalau orang sakit yang mantap, yang khusyuk baca Fatihah, kalau bisa 7 kali, ya. Ya, 7 kali, ya, yang mantap baca Fatihah termasuk dirinya. Ya Allah, Engkau yang menyembuhkan, dengan barokah Fatihah, dengan kemuliaan Fatihah sembuhkan penyakit saya. Ya, walaupun di air juga, air siapa yang menciptakan air? Allah. Air apapun tetap, ya, saya sembuh, berarti Allah yang menyembuhkan, bukan air ini, karena yang mewujudkan air Allah, yang meletakkan khasiat. Termasuk kita baca, ya, baca apapun bukan saya tidak bisa apa-apa, ini semua ya, Allah yang menggerakkan lesan kita juga Allah, yang mewujudkan air juga Allah, nanti kalau sembuh yang menyembuhkan juga Allah. Jadi kalau begitu, ya, umumnya diijabahi oleh Allah dan selamat hati dari syirik. Nah, kalau orang itu, ya, sudah ketika berusaha, ya, mungkin dokter yakinnya dokter ini yang menyembuhkan saya, bisa syirik, bisa kufur, atau obat, ya. Buktinya ketika dia minum obat terus waras, waduh, alhamdulillah aku obat iki malih aku waras, seolah-olah obat ini yang menyembuhkan. Ya, tidak boleh rusak keyakinannya. Tetap alhamdulillah Allah yang menyembuhkan saya, ya, dengan perantaraan obat. Obat juga aslinya dari Allah, yang meletakkan khasiat bisa menyembuhkan juga Allah. Artinya walaupun obat apapun, kalau Allah tidak menghendaki sembuh, bisa sembuh apa tidak? Tidak bisa. Jadi walaupun remeh, kadang-kadang orang hanya banyak orang solihin itu, ya, ada orang sakit hanya diludahi tok, ya, hampir tidak banyak, ya, jadi sebabnya sembuh karena apa? Ya, yakinnya bahwa yang menyembuhkan Allah, ya. Jadi begitu. Makanya ada dulu ulama diceritakan di Yaman ada habaib, ya, salah seorang habaib, saya lupa namanya, sering mengobati orang, ya, itu, ya, karena yakinnya dia itu hanya Allah, ya. Jadi tidak perlu banyak baca apa-apa. Setiap ada orang sakit apapun, hanya beliau nulis bak, ya. Bak itu dari bismillah itu loh. Bak itu singkatan hanya dengan Allah, hanya dengan pertolongan Allah. Jadi nulis di piring atau mangkok, pak, gitu, terus dikasih air, disuruh minum. Subhanallah, dengan izin Allah sembuh. Setiap orang sembuh gitu loh, hanya dengan itu tok. Ya. Akhirnya setelah Syekh ini, Habib ini wafat, ya, murid dekatnya yang biasanya ngelayani itu kan tahu, ya, wah, guru saya kalau ada orang sakit hanya nulis bak itu, ya. Akhirnya semua tamu diterima, ya, diterima. Ada orang sakit perut dikasih ini, ya. Ternyata tidak sembuh, malah tambah sangat gitu loh. Ya, akhirnya dia berhari-hari mikir, ya apa ya? Padahal podo guruku nulis bak iki, ya, aku ya bak, kok lek guruku kok manjur setiap orang, tapi kok aku kok gak, ya. Akhirnya setelah beberapa hari ya, ada isyarat ngimpi duduk bae iku, ya, tapi sing nulis bak iku sapa, ngono lho. Pas nulis iku atine, ya. Ya, kalau orang soleh ini tuh Rasul itu benar-benar duduk saya. Jadi bi itu mantap hanya dengan Allah. Termasuk tangan saya nulis iki duduk aku, tapi tangan gawenane Allah. Obat diobano Allah. Tetap begitu. Ya. Ya, terus ya, hatinya bersih, jadi tidak ada, bukan saya, bukan ini, tapi Allah, ya. Nah, itu jadi sama-sama hurufnya, tapi kalau yang nulis itu bukan orang yang murni keyakinan Allah, ya
ya umumnya tidak bisa menyembuhkan, ya. Begitu dikisahkan pernah Nabiullah Musa, tapi kalau kita mempelajari atau mendengar kisah Nabi kok seolah-olah bukan menunjukkan kekurangan Nabi. Nabi semua sempurna. Hanya Allah ngasih contoh gitu loh, contoh. Ya, seperti Nabi Adam pernah makan buah khuldi, itu bukan kesalahan Nabi, hanya dibuat contoh untuk pelajaran bagi anak cucunya. Nabi Musa pernah sakit gigi. Nah, suatu saat terus pas sakit gigi dituruni wahyu oleh Allah, sebab Nabi Musa ini bisa menangkap firman Allah langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril. Nah, disuruh ambilan tanaman ini, tumbuh-tumbuhan ini ambilan, terus letakkan di gigimu yang sakit. Akhirnya Nabi Musa cari tumbuh-tumbuhan yang disebutkan oleh Allah itu, setelah dapat diletakkan, sembuh dengan izin Allah. Akhirnya beberapa hari lagi kumat lagi gitu, lebih sangat. Akhirnya langsung ambil saja, langsung diletakkan, tidak sembuh, ya. Akhirnya matur pada ya Allah, kemarin saya ngambil tanaman ini saya letakkan sembuh, sekarang kok enggak? Ya, kata Allah, oh iya, sebab kemarin ya hatimu ingat aku, jadi yang menyembuhkan aku, yang menumbuhkan tanaman ini Allah, terus ini yang menghendaki, yang merintahkan Allah, jadi Allah yang menyembuhkan. Nah sekarang hatimu condong kepada tumbuh-tumbuhan, jadi koyok tanduran iki sing marasno aku, jadi langsung gitu sehingga ini pelajaran bagi kita gitu Jadi kita ketika minum obat ojo ndelok obat iki, tapi tetap obat iki ya semua aslinya bahannya dari Allah, terus yang meletakkan khasiat sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang meletakkan khasiat itu Allah. Jadi ketika kita minum, hati kita harus Allah sing marasno ya. Ya, jadi begitu. Maka ya pasti akan dikabulkan oleh Allah dan hati selamat dari syirik ya. Sudah. Itu kuncinya supaya kita diselamatkan hati kita dan dikabulkan permohonan kita. Ada orang lagi namanya Syekh Suhnun, itu dulu juga begitu katanya bukan dengan ba tapi pakai nun ya. Nun. Jadi ngobati orang itu pakai nun ya. Akhirnya ya, tapi semua dikabulkan itu loh. Setelah beliau wafat ditiru oleh muridnya. Jadi pura-pura dia ahli nulisnya. Tapi tidak pernah terkabul gitu loh. Nulis sama tulisannya ya. Akhirnya pada beberapa malam itu mimpi ya. Itu katanya ya, betul nun. Betul itu nun seperti kemarin, tapi mana Syekh Suhnunnya mana? Artinya mana yang nulis itu kan bukan Syekh Suhnun dulu gitu loh. Yang nulis kamu gitu loh. Nah, kamu nulis koyok aku iso marasno. Tulisan iki iso marasno seperti itu maka ya disalahkan gitu loh. Jadi walaupun orang nulis, walaupun kalian nulis pada tanggal 1 Muharram bismillah, ini tetap ini bismillah hanya dengan Allah, nanti di bawah aku dijogo Allah sing jogo, bukan tulisan ini ya. Bukan saya yang nulis, bukan ya. Sebab kita nulis juga dimampukan oleh Allah, tangan ciptaan Allah, obat diobahan Allah, bisa tetap nanti tulisan ini di bawah kok selamat, dijaga ya Allah sing jaga, Allah sing nyelametno. Jadi sudah kembali. Nah, adapun orang belajar ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, maka boleh. Kenapa? Li'annahu sababun minal asbab, karena itu semua adalah sebab dari sebab-sebab untuk mendapatkan kesembuhan, bukan yang menyembuhkan. Tetap yang menyembuhkan Allah cuma sebab ya, sebabnya. Seperti orang mendapatkan rezeki dari siapa? Dari Allah ya. Tapi sebabnya orang ikhtiar. Ada yang ikhtiar nyambut gawe.
Ya, walaupun ada orang itu tanpa kerja dicukupi oleh Allah langsung, bisa itu apa? Nah, begitu juga orang yang untuk sembuh kadang-kadang ya tanpa peranan langsung Allah nyembuhkan ya sembuh. Ya, tapi kalau Allah tidak mengendaki sembuh walaupun dia keliling dunia, makanya tidak boleh orang itu sombong. Pak khawatir aku soge, loro, ya, aku nang rumah sakit nang luar negeri misalnya. Nah, itu sombong namanya. Koyok ono sing iso marasa selain Allah. Biasanya orang begini dihukum oleh Allah. Akhirnya dia kalau wis ngandalno hartanya, kekayaannya, koyok ya dia nggak khawatir karena kaya. Akhirnya berusaha berikhtiar berobat sampai habis hartanya, sampai sama sekali tidak punya, tidak sembuh. Karena apa? Ada yang diandalkan selain Allah. Ya. Tapi kadang-kadang orang tidak punya apa-apa, kadang-kadang tekonang kiai mek diidoni tok dadi sebagai waras. Semua karena Allah yang menyembuhkan ya. Sudah. Terus fayajuzu maka boleh kasairil asbab seperti sebab-sebab yang lain. Jadi semua itu memang apa dari Allah tapi Allah jadikan sebab. Seperti orang apa ya paham ilmu itu dari Allah yang ngasih paham, tapi pasti ada sebabnya. Kenapa kok sebab paham? Iku wong iki apa arek iki anu merhatekno. Nek kapan gurune nerangno iku apa fokus merhatekno. Itu sebabnya. Tapi tetap apa yang ngasih ilmu Allah ya. Terus faqad tadawan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berobat. Nabi juga pernah berobat. Nabi juga pernah berobat. Juga apa? Waqad hukiya, dan sungguh telah diceritakan Anis Syafi'i dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala, bahwa beliau Imam Syafi'i itu berkata al ilmu itu ilmani, dua macam. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu fikih, satu ilmu fikih, ilmu agama. Nah, ilmu fikih lil adyan untuk agama. Satu adalah ilmu fikih untuk agama, ya, itu mencakup ilmu akidah, keimanan, ilmu syariat, ilmu tentang tata cara ibadah. Terus yang ketiga ilmu tentang akhlak. Itu diistilahkan di sini, istilah fikih itu bukan hanya kita fikih saja, bukan ya. Maksudnya ilmu yang dibutuhkan untuk agama, yaitu tiga: ilmu akidah, keimanan, ilmu syariat tentang tata cara ibadah, dan ilmu akhlak. Itu dijadikan satu. Ini ilmu agama gitu loh. Jadi ilmu kata Imam Syafi'i dua, satu ilmu agama yang mencakup tiga tadi itu. Terus yang kedua wa ilmu tibbi lil abdan. Yang kedua ilmu ya pengobatan, ya, ilmu kedokteran untuk apa kepentingan badan. Karena sama-sama dibutuhkan. Orang bisa ibadah itu ya butuh sehat badan, juga butuh sehat apa rohani ya, butuh sehat jasmani, butuh sehat rohani, sama-sama dibutuhkan. Walaupun orang sehat rohaninya karena apa, belajar ilmu agama, ngerti agama sehingga hatinya bersih, tapi badannya sakit-sakitan dok ya, tidak sempurna ibadahnya ya. Atau awak sehat tapi gak tahu ngaji, gak ngerti agama ya, oleh sehat tok, tapi kelakuannya gak kena, akhlaknya tidak baik, itu apa percuma. Jadi harus dua, manusia itu apa, jasmaninya harus dijaga, rohaninya juga harus
dijaga. Jasmaninya dijaga dengan ilmu, ya tahu tentang ilmu tata cara menjaga kesehatan, ya. Itu termasuk ilmu kedokteran, ilmu tata cara menjaga kesehatan, ilmu tata cara makan apa yang sekiranya maslahat, manfaat bagi kesehatan badan, makanan apa yang sekiranya tidak baik kalau dikonsumsi, itu termasuk ilmu pengobatan gitu loh. Ya perlu dipelajari. Jadi termasuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Ya, kalau orang itu mengamalkan resep Nabi, ilmu kesehatan, pengobatan ini sudah tidak butuh obat, tidak butuh dokter kata Nabi. Ya. Apa itu? Satu, tidak makan kecuali kalau lapar, sangat lapar. Tidak makan kecuali kalau sangat lapar. Itu yang diamalkan oleh Nabi dan yang diperintahkan oleh Nabi kepada umat. Tidak makan kecuali sangat lapar. Nah, terus yang kedua, ketika makan belum sampai kenyang sudah berhenti. Jadi ketika makan belum sampai kenyang sudah berhenti. Kalau orang itu bisa mengamalkan ini, ya, itu dijamin, ya, tidak butuh dokter katanya. Nabi pernah, ya, dikasih hadiah oleh Raja Mukaukis namanya. Raja Mukaukis hadiahnya itu dokter. Budak tapi jadi dokter gitu loh. Budak kan seperti barang, ya, bisa dihadiahkan, bisa dibeli, dijual. Nah, Nabi dikasih hadiah oleh Raja Mukaukis budak tapi dokter yang ahli pengobatan. Nabi tidak mau. Ya maaf, terima kasih ya, saya tidak butuh dokter saya. Sebab saya sudah mengamalkan, ya. Ya, kami ini kaum tidak makan kecuali sangat lapar, dan ketika kami makan tidak sampai kenyang sudah berhenti. Ya, maka orang yang mengamalkan ini kata Nabi tidak butuh dokter. Artinya pasti dijaga kesehatannya oleh Allah. Sebab umumnya penyakit-penyakit umumnya, ya. Makanya zaman akhir itu penyakit tambah banyak, itu umumnya dari makanan. Satu, kadang-kadang orang masih kenyang makan lagi, karena apa? Nah, ini akan menjadi sumber penyakit. Terus yang kedua, kadang-kadang makan, ya, berlebih-lebihan, ya, sampai lebih dari kenyang, ini akan gampang mendatangkan penyakit. Kalau kalian mau tanya kepada dokter, pokoknya dokter yang jujur, yang ahli, pasti, ya, umumnya penyakit dari makanan. Apalagi zaman akhir ini, ya, makanan-makanan apapun itu umumnya tidak lepas dari bahan kimia, ya. Tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu umumnya asli, tidak campuran. Sekarang tanamannya, padinya, ya, harus diobati, ya. Buah-buahnya apa yang mesti diobati, ya, supaya, ya, subur, ya. Terus kadang-kadang apalagi sekarang orang, ya, tergesa-gesa, mestinya belum waktunya dipanen, ya, buah-buahan, ya, supaya bisa nampak, ya, baik, dipakai obat supaya bisa matang dan sebagainya. Itu sekarang semua ndak serba, ya, ndak asli gitu. Termasuk sayuran-sayurannya, ya. Sayurannya itu benar subur-subur, ya, kelihatan hijau. Tidak dimakan oleh ulat-ulat, ya. Ular gak gelem, kenapa? Karena ada racunnya, ya. Tapi justru dipangan karo menungso gitu, ya. Kalau orang yang pinter ngerti ilmu kesehatan, kedokteran, justru golek sayuran sing dipangan ular, ya. Sebab ini menandakan tidak ada obatnya, ya. Itu pasti sehat. Nah, itu sekarang kadang-kadang anak masih kecil sudah kena penyakit, itu kadang-kadang karena makanan itu, ya. Termasuk apa saja itu, kadang-kadang minuman-minumannya, masakannya ada bumbu-bumbu yang tidak asli, sudah ada bahan pengawetnya biasanya gitu, ya. Ada bahan penyedapnya, pewarnanya, ada semua ini, ya, sebenarnya tidak menyehatkan. Jadi kalau sudah makanan-makanan seperti itu minuman, terus orang berlebih-lebihan, wis tambah gampang kena penyakit.
Ya, tapi kalau orang itu minimal tidak berlebih-lebihan seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Ya, para ulama mengatakan andaikan orang Islam itu mengamalkan satu ayat ini saja, satu ayat ini diamalkan pasti akan dijamin sehat terus. Jadi makan, minum tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya apa? Kalau menurut resep Nabi tadi, ya tidak makan kecuali kalau sudah sangat lapar. Ketika makan belum sampai kenyang sudah berhenti. Sebab kalau orang makan sampai baru terasa kenyang betul baru berhenti, kan otomatis nanti ada minumnya ya. Kadang-kadang setelah itu ada buahnya, pasti kelebihan. Maka kalau terpaksa kata Nabi ya minimal perut itu dibagi 3. Ya, fasulusun li ta'ami, sepertiga perut itu untuk ya diisi makanan. Wasulusun li syarbi, ya, dan sepertiga untuk minumannya. Wasulusun li nafasi, yang sepertiga dikosongkan untuk nafas, ya. Jadi otomatis oleh karena sepertiga ya belum sampai terasa kenyang sudah berhenti karena nanti kan masih butuh minum ya. Terus nanti sehingga yang sepertiga kosong untuk bisa nafas dengan gampang. Makanya kalau orang makan kekenyangan kan mesti berat mau berdiri ya, kadang-kadang ambekane menggos-menggos ya, itu pasti tidak menyehatkan ya. Udah begitu itu termasuk ya orang mempelajari supaya badan sehat. Makanan apa yang cara makannya bagaimana, begitu itu termasuk mempelajari ilmu kesehatan wajib ya. Itu sangat penting ya. Terutama di zaman akhir seperti sekarang ini. Dulu ada raja, kalau tidak salah itu Raja Khalifah Harun Ar-Rasyid. Biasanya kan orang kaya, orang ya raja biasanya pasti kepingin makan yang enak-enak terus ya. Makanya yang paling banyak kena penyakit itu orang kaya raya apa orang melarat? Pasti orang kaya ya. Umumnya loh penyakit paling wong melarat paling penyakitnya apa ngeluh kadang-kadang itu. Tapi kalau penyakit yang macam-macam umumnya orang kaya. Kenapa? Pasti karena berlebih-lebihan ya. Makanya kalian walaupun nanti mungkin jadi orang kaya, jangan makan enak-enak toh gitu loh. Jadi walaupun kaya ya sekali waktu makan enak, makan kadang-kadang ini harus begitu Jangan di pondok juga begitu. Jangan sampai manjang kok masakannya gak enak gak gelem terus tuku Sampai begitu nanti akan membuat kebiasaan yang tidak baik. Jadi ya, dulu ada raja begitu karena kepingin dia makan apa tapi tidak ada efeknya gitu loh, sehingga kepingin ngonsumsi obat ya. Kadang-kadang begitu ya, aku tetap mangan wedhus tapi gak kena ngombe sadurunge mangan ngombe isik obat tapi mangan oleh duit akeh gitu loh, rugi aku. Akhirnya dokter ini mendatangkan raja ini mendatangkan dokter-dokter yang ahli dari beberapa negara didatangkan untuk tanya obat apa kira-kira ya yang kalau saya konsumsi tidak ada efek sampingnya gitu. Tidak ada efek sampingnya. Biasanya kan begitu, orang itu ngobat ini betul tapi kena yang lain gitu. Makanya kalau orang itu gampang pakai obat kimia itu umumnya pasti kena ya. Betul yang ini sembuh tapi kena yang lain. Nah, raja ini mendatangkan dokter tanya gitu. Akhirnya semua dokter memberikan kelebihan sendiri dia ya, pengalamannya. Oh, obat ini yang saya minimal sedikit ya dampak efek sampingnya. Dokter yang lain begitu. Terus ada dokter berkulit hitam. Dokter mengatakan saya tidak setuju sama semua itu. Ya, kata raja, apa menurut Anda? Kalau menurut saya obat yang sama sekali tidak ada efek sampingnya yaitu makan ya ketika sangat lapar dan ketika makan belum sampai kenyang ya berhenti.
Nah, kalau orang itu bisa ini obat katanya tidak ada efek samping, pasti sehat. Bahkan tidak hanya sehat jasmani juga sehat rohani. Ya. Maka raja itu, ya betul kamu, betul apa? Justru yang betul ini gitu loh. Tapi kalau obat, ya berarti wong sing soge kepingin mangan enak tapi gak kena, tetap nanti kena yang lain, gitu, apa? Ya itu. Sudah. Terus wa ma wara'a dzalik apa? Bulghatu majlis. Ya, apa di situ bacanya? Bidhammi bulghatu majlis. Maya tapi bi wara'a dzalik itu majlis laisa lahu naf'un ya. Jadi bulghatu majlis ini apa? Dan apa yang selain itu sia-sia gitu loh. Tidak ada manfaatnya. Jadi ilmu yang mesti manfaat satu, ilmu agama yang mencakup 3 itu, ilmu tentang keimanan satu, terus yang kedua ilmu tentang tata cara ibadah, ilmu fikih, terus yang ketiga ilmu tentang akhlak ya. Terus itu jadi satu. Ini disebut ilmu agama. Terus yang kedua ilmu untuk menjaga kesehatan ya, itu kata Imam Syafi'i 2 ini. Kalau ilmu tidak ada kepentingan agama ndak ya. Untuk kepentingan jaga kesehatan tidak itu katanya sia-sia, menghabiskan waktu, menghabiskan energi ya. Lebih baik tidak usah dipelajari kan. Kalau belajar ilmu tentang bagaimana supaya ibadahnya tambah mantap itu baik. Bagaimana supaya saya ingin belajar tentang tata cara menjaga kesehatan supaya sehat, itu baik ya. Karena sehat itu anugerah, amanat Allah, nikmat yang sangat besar ya. Udah, saya kira itu. Wa amma tafsirul ilmi, tidak usah dulu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna wa anfa'na bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.